Oke, kita langsung menuju ke soal pertama. Nah, soal pertama itu soal fisika. Oke. Edo mengendarai motor menuju Bandar Jaya dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak Bandar Jaya dari rumah Edo 100 km. Di perjalanan motor Edo rusak dan harus diperbaiki. Ternyata waktu yang dibutuhkan 30 menit. Jika Edo berangkat dari rumah jam 7.00 maka sampai Bandar Jaya jam titik-titik. Ada 4 pilihan. Yang pertama 9.30, jam 10, jam 10.30 dan jam 11. Oke, ini termasuk ke dalam materi gerak benda. Jadi kita langsung saja tulis. Diketahui pertama V kecepatan ya dalam fisika 50 km per jam. Nah, kemudian apalagi selain kecepatan yaitu jarak. Nah, jaraknya ternyata yang ditempuh Edo dari rumah ke Bandar Jaya adalah 100 km. Ingat ya, jarak dalam fisika adalah S. Kemudian yang ditanya adalah jam berapa Edo sampai ke Bandar Jaya? Berarti yang ditanya adalah waktu ya. Waktu dalam fisika berarti T-nya. Oke, langsung kita jawab. Nah, ingat rumus dalam fisika kecepatan adalah V sama dengan S per T, jarak per waktu. Di sini sudah diketahui V-nya 50, langsung kita masukkan saja 50. Kita masukkan dulu. Oke. Kilometer. km per jam. Sama dengan 100 km per T. Oke, nah sekarang yang dicari adalah nilai T. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung, kita gunakan segitiga untuk membantu mencari nilai T. Nah, kalau kita mencari kecepatan itu rumusnya S per T. Kalau mencari T, nilai T kita pakai garis bantu seperti ini. Ulangi seperti ini. Mencari nilai V S per T. Berarti V-nya di sini. Nah, sekarang kita mencari nilai T, berarti S per V ya. S per V. Kita masukkan saja. S-nya 100, V-nya berapa? 50. Berarti T-nya adalah 2. Nah, 100 lagi 52. Berarti masih dalam jam, berarti 2 jam. Nah, akan tetapi di soal di perjalanan motor Edo rusak dan harus diperbaiki membutuhkan waktu 30 menit. Jadi ini tinggal ditambah saja untuk memperbaikinya. Plus 30 menit. Nah, untuk sampai ke Bandar Jaya membutuhkan waktu 2 jam 30 menit. Jadi dari pukul 7, kemudian ditambah 2 jam 30 menit berapa? 7, 8, 9, dan 30 menit. 9.30. Jadi jawabannya adalah A. Nah, mudah ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dalam perlombaan lari, seorang atlet menempuh jarak 100 meter. Atlet tersebut memiliki kecepatan tetap. Pada 5 meter pertama, waktu 2 sekon, kemudian 10 meter, 4 sekon, 15 meter, 6 sekon, dan seterusnya sampai menempuh jarak 100 meter. Jadi, yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan adalah berapa second. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya.
kecepatan tetap. Nah, jadi kita tulis dulu, diketahui V sama dengan tetap. Nah, kalau tetap bagaimana menentukan kecepatannya, berapa nilainya? Nah, kita cari dulu ke 5 meter pertama dulu ya. Jadi kalau kita sudah menentukan kecepatan pertama, kecepatan seterusnya pasti nilainya sama karena dia tetap. Nah, jadi yang kedua S1 kita anggap ya. S1 atau jaraknya 5 meter. Jarak pertama 5 meter, T1-nya 2 second. Jadi kita cari dulu, ditanya dulu V-nya. Kita cari nilainya dulu ya, V pertama berapa. Nah, jawab V1 sama dengan S1 per T1. Kita masukkan saja 5 meter dibagi 2 second sama dengan 2,5 meter per second. Nah, kecepatannya sudah diketahui nih 2,5 meter per second. Jadi yang ditanya selanjutnya apa? Ini ya, waktu yang dibutuhkan. Nah, nantinya berapa? Sekarang kita masukkan ketika sampai ke 100 meter waktunya berapa. V sama dengan 100. Oh, bukan. Maaf, saya hapus. S per T ya. Nah, V-nya tetap ya, kita masukkan 2,5 meter per second. S-nya berapa? Kita cari yang 100 meter. 100 meter per T. Nah, kita masih sama menggunakan segitiga yang di atas tadi. Bahwasanya T berarti S per V. Masukkan saja. T sama dengan S per V. Berarti S-nya berapa? 100 dibagi 2,5. Sama dengan berapa? 40 second. Jadi ketika jarak 100 meter, dia membutuhkan waktu 40 second. Mana jawaban yang pas? Adalah B. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, mobil berjalan menaiki bukit. Yang kedua, kelereng dijatuhkan pada bidang miring. Yang ketiga, adik naik sepeda menuruni tanjakan. Yang keempat, mobil melaju di jalan yang lurus. Dari pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah dan beraturan dipercepat. Nah, dipercepat, ingat ya, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya ada dipercepat dan diperlambat. Di sini yang ditanya adalah dipercepat. Nah, mana yang dipercepat? Yaitu yang pas adalah nomor 2. Kelereng kan ketika kita jatuhkan di bidang miring, dia akan meluncur cepat ya. Nah, itu GLBB dipercepat. Kemudian nomor 3, saat adik naik sepeda menuruni tanjakan. Jadi yang benar adalah C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Mobil mendadak direm karena mendekati lampu merah sehingga mobil berhenti 5 second. Jika berat mobil 9.500 Newton, maka gaya pengeremannya adalah titik-titik, massa gravitasinya 10 meter per sekon. Jadi ini yang ditanya adalah gaya. Diketahui V, nilai V atau kecepatannya 36 km per jam. Oke, ini masih dalam kilometer dan jam. Jadi ini diubah ke meter per sekon, berapa kilometer per jam. Nah, dijadikan meter per sekon
adalah 10 meter per sekon. Kemudian ini kita anggap Vt-nya ya, Vt. Kemudian mobil mendadak direm berhenti. Kalau berhenti berarti V-nya 0. Ini V0, sini Vt. 0 meter per sekon. Nah, kemudian T-nya waktunya adalah 5 sekon. Jadi yang ditanya gaya. Ingat ya rumus gaya apa? F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Nah, kalau di soal sini bukan percepatan, dia merupakan perlambatan karena dari berjalan kemudian direm. Dari 36 km per jam atau 10 meter per sekon menjadi 0 meter per sekon. Jadi kita pertama mencari nilai A-nya dulu. A sama dengan Vt kurang V0 per T. Nah, Vt-nya berapa? 10 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon per nilai T-nya adalah 5 sekon. 10 dikurangi 0, 10 ya. Meter per sekon per 5 sekon adalah 2 meter per sekon kilogram. Nah, kita sudah dapat nih nilai A-nya. Kemudian kita cari nilai apa lagi? M. Nah, kita sudah diketahui di sini berat mobil masih dalam Newton. Nah, di sini juga diketahui gravitasi. Berarti 9.500 Newton per gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti berapa? 950 kilo. Nah, ini cara mengubahnya ya. Kemudian langsung masukkan saja ke rumus gaya. F sama dengan M dikali A. M-nya berapa tadi? 950 dikali A-nya sudah ketemu ya, 2, yaitu 1900 Newton. Jadi nilai gayanya adalah 1900 Newton. Yang C ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Massa mobil 300 kilo bergerak dengan percepatan sebesar 15 meter per sekon. Mobil tersebut berjalan pada jalan yang lurus. Besarnya gaya pada mobil adalah, nah, ini gampang ya. Yang ditanya apa? Berat, kita tulis dulu deh diketahui massa mobil M 300 kg. Kemudian apa lagi? Kemudian percepatan A-nya adalah 15 meter per second. Mobil tersebut berjalan pada jalan lurus. Besar gaya, berarti yang ditanya apa? Gaya. F. Nah, kita masih sama ya. F sama dengan M per A. Nah, ini sudah diketahui semua nilainya. M-nya berapa? 300 kilo dikali nilai A-nya 15 meter per second. Sama dengan 4.500 Newton. Nah, jadi mana yang C? Gampang ya. Oke. Selanjutnya ke nomor 6. Nomor 6. Balok ditarik oleh Ari dan Adi dengan masing-masing gaya 50 Newton dan 30 Newton. Oke.
Kemudian yang ditanya maka usaha yang dilakukan Ari dan Adi adalah titik-titik. Jadi benda ini ditarik oleh Adi dan Ari sebesar masing-masing 30 dan 50. Yang ditanya adalah usaha. Masih ingat ya, usaha rumusnya apa? W sama dengan F dikali S. Ya. Jadi kita tuliskan dulu nih pertama, jangan lupa diketahui F1 untuk Ari 30 Newton. Kemudian F kedua Adi. Oh, kebalik ya. F1-nya milik Adi dan F2-nya Ari. Tidak apa-apa. 60 Newton. Kemudian apa lagi? S atau jaraknya 5 meter. Nah, benda ini ditarik oleh Adi dan Ari di jarak 5 meter. Jadi kita langsung masukkan saja. Rumusnya apa? Yang ditanya ya, ditanya usaha W. Kemudian kita jawab W sama dengan F kali S, ini rumus usaha. Nah, ke F kali S kita tentukan dulu resultan gayanya. Nah, resultan gaya. Adi F1 ditambah F2. 30 ditambah 50. Berapa? 80. Oke, selanjutnya kita masukkan saja langsung sini ya. W sama dengan F dikali S. F-nya 80 dikali S-nya berapa? 5. 80 kali 5 berapa? 400. Satuannya jangan lupa Joule. Joule ya. Berarti nilainya C. Lanjut ke soal nomor 7. Besar resultan gayanya pada gambar ini berapa? Oke, resultan gaya. Masih ingat ya resultan apa? Resultan itu adalah perpaduan gaya. Kita langsung saja diketahui F1 sama dengan 10 Newton. F2 15 Newton. F3 5 Newton. Ini ditanya resultan gaya. Ingat ya, resultan itu adalah perpaduan gaya, penjumlahan gaya. Berarti kalau resultan itu punya nilai dan arah. Nah, pertama ke kanan. F1, F2 ke arah kanan. Kalau F3 ke arah kiri, berarti ke kanan. F1 ditambah F2 dikurangi F3 karena ke arah kiri. Nah, langsung saja 10 ditambah 15 dikurangi 5. Berapa? 25 dikurang 5 sama dengan 20 Newton. Oke, jawabannya mudah ya. Selanjutnya yaitu nomor 8. Persendian yang terjadi pada tulang leher dan tengkorak bertemu sehingga kita dapat memutar kepala dengan mudah. Persendian itu namanya A. Pelana, B. Sendi mati, C. Sendi putar, D. Sendi geser. Nah, kalau pertemuan tulang leher dan tengkorak berarti sendi putar. Oke. Nomor 9. Tulang menurut bentuknya ada 4, yaitu pipih, pipa, pendek, dan tidak beraturan. Tulang yang bentuknya tidak beraturan terletak pada tulang. Nah, jadi kalau bentuknya tidak beraturan itu berarti tidak pipih, tidak pipa, dan juga tidak pendek gitu ya. Jadi kalau tulang apa ini yang tidak beraturan, yaitu tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya nomor 10.
pada saat kita melakukan aktivitas yang berlebihan sehingga kaki kita mengalami kejang atau kaku. Gejala ini dinamakan A. Kram, atrotil, C. reumatit, D. artritis. Nah, itu maksudnya kejang atau kram ya ini. Jadi jawabannya yang A. Kram. Oke. Nomor 11. Untuk nomor 11, bentuk gelendong beruncing di bagian ujung, jumlah kedua, jumlah outselnya banyak, ketiga bekerja secara di luar kesadaran, yang keempat jumlah inti selnya 1, yang kelima bekerja secara sadar, yang keenam terdapat pada organ-organ tubuh dalam. Dari data di atas yang merupakan ciri otot polos, yang pertama adalah nomor 1 ya, jelas. Kemudian jumlah intinya sangat banyak? Tidak ya, karena kalau polos itu intinya sedikit. Kemudian yang ketiga bekerja secara di luar kesadaran. Oke, ini betul. Jumlah inti selnya 1. Oke. Kemudian bekerja secara sadar, ini tidak terdapat pada tubuh bagian dalam. Oke, misalnya di bagian pencernaan. Jadi mana nih yang termasuk? Nomor 1, kemudian 3, 4, dan 6. Kemudian lanjut ke nomor 12. Kelainan tulang karena kebiasaan duduk yang tidak benar sehingga tulang belakang melengkung, bagian depan dinamakan apa? A. Kifosis, B. lordosis, C. skoliosis, dan D. osteoporosis. Jawabannya apa? Jawabannya adalah melengkung bagian depan. Nah, nomor 12, kelainan tulang karena kebiasaan duduk yang tidak benar sehingga tulang belakang melengkung bagian depan dinamakan A. kifosis, B. lordosis, C. skoliosis, D. osteoporosis. Jawabannya adalah lordosis. Oke. Selanjutnya, nomor 13. Gerak tumbuhan yang diakibatkan karena rangsangan yang berasal dari luar dinamakan apa? A. nasti, endonom, higroskopis, dan esionom. Berasal dari luar berarti esionom atau etionom. Nomor 5, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsang dari luar berupa cahaya dinamakan A. fototropisme, B. kemotropisme, C. tekmotropisme, dan D. geotropisme. Ada kata-kata cahaya, itu berarti fototropisme. Nomor 15, pada umumnya semua hewan memiliki alat gerak. Alat gerak yang hidupnya di darat adalah A. kaki, B. sayap, C. sirip, dan kulit. Jawaban yang benar adalah kaki. Kemudian nomor 16, pada tumbuhan umumnya memiliki batang, akar, dan daun dan bunga. Pada daun bagian lapisan yang berfungsi untuk fotosintesis terjadi pada bagian
A. Epidermis, B. Kutikula, C. Stomata, dan D. Jawabannya adalah D. Palisade. Nomor 17, pada gambar di samping nomor 4 namanya apa? Jadi ini ya, namanya apa? Ini epidermis, korteks, xilem, dan phloem. Jawabannya phloem. Nomor 1 apa? Epidermis. Nomor 2 korteksnya. Nah, xilem yang mana? Kalau xilem yang bagian dalam. Ini. Di yang 4 baru phloemnya. Gitu. Jawabannya D. Sekarang nomor 18. Pada gambar di samping, maka keuntungannya adalah, yang dimaksud di sini adalah keuntungan mekanis dalam pesawat sederhana. Nah, pertama yang diketahui di soal apa? Diketahui sisi bidang miring atau L 8, kemudian apalagi H tinggi 4. Kemudian rumus dari keuntungan mekanik apa? Nah, keuntungan mekanik itu sendiri adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Rumusnya adalah Km sama dengan I per H. Jadi sisi terpanjang per tinggi bidang. Sisi terpanjangnya berapa? 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2. Selanjutnya nomor 25. Perhatikan zat makanan berikut. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi bagi tubuh kita adalah yang pertama apa? Karbohidrat. Oke, nomor 1. Kemudian protein dan lemak. Nah, yang A ya. Nomor 26, sedangkan zat makanan yang berperan sebagai zat pembangun tubuh adalah nomor protein. Maksud di sini pembangun tubuh itu ketika kita ada sel-sel yang rusak, itu yang pertama kali berperan itu yaitu zat makanan protein. Nomor 27, perhatikan gambar di samping. Proses yang terjadi pada organ dalam gambar adalah, gambar ini adalah gambar apa? Lambung. Fungsinya apa? Nah, proses yang terjadi adalah mengubah protein menjadi pepton dan mengumpulkan kasein susu. Jawabannya C. Nomor 28, gigi yang berfungsi untuk merobek makanan adalah gigi, nah mana nih? Seri, geraham depan, geraham belakang, atau taring? Jawabannya adalah taring. Nomor 29, pencernaan pada manusia meliputi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. B. Urutan pencernaan makanan pada manusia yang benar adalah dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian usus halus dan besar mana nih? Nah, yang C. Nomor 31, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan kelapa merupakan sumber lemak. Nah, ini semua berasal dari tumbuhan, jadi mana? Lemak nabati. Kemudian nomor 32, seorang yang makanannya kurang mengandung serat akan terkena gangguan diare bukan, mual juga tidak, yang benar adalah D, sembelit. Nomor 33, zat-zat berikut yang termasuk dalam kelompok narkotika kecuali ganja, morfin, kokain, dan karbon monoksida, yang benar adalah C. 34, racun utama yang terdapat dalam rokok antara lain ada nikotin, ada tar,
dan karbon monoksida. Mana yang benar? Nah, yang A. Nah, sebenarnya A dan B sama saja. Mendatar nikotin juga karbon monoksida. Nih, pilihannya ada 2 sebenarnya ya. Kemudian nomor 35. Zat yang digunakan untuk pemanis makanan ada 2, alami dan buatan. Nah, yang termasuk alami adalah apa? Gula kelapa, sari manis, siklamat. Yang benar adalah gula kelapa. Oksigen dalam darah akan diangkut oleh apa? Eritrosit atau sel darah merah. Nomor 37, seorang mengalami kelebihan sel darah putih dalam sumsumnya, maka orang itu memiliki penyakit kelebihan sel darah putih itu adalah penyakit leukemia. Apabila seorang mengalami kekurangan darah dalam tubuhnya, maka dia harus melakukan transfusi darah. Maka orang tersebut bergolong darah A. Maka sebaiknya mencari pendonor yang bergolongan darah mana nih? Sebenarnya ada O bisa, A bisa, tapi yang paling tepat adalah ya. Jawabannya C. Penyakit yang mengakibatkan kurangnya asupan oksigen dalam otak adalah penyakit apa? Ya, stroke ya. Oke, sampai sini selesai ya.